Waktu yang baik telah tiba. Mari sambut cucu perempuan dari keluarga Ju. Nyonya Ju sudah datang. Dia sudah di sini. Lihat-lihat. Itu Nyonya Ju. Dia lumayan cantik. Apa yang kamu lakukan? Hapus air liurmu. Lihat dirimu. Kurasa bukan Sangking yang punya perasaan pada Nyonya Ju. Kamu yang suka pada cucu perempuan keluarga Ju. Siapa yang suka dia? Kamu bisa lihat itu? Aku suka gadis di sebelahnya. Ekspresi gadis ini cukup dingin. Dia terlihat cukup sulit didekati. Tidak seperti Nyonya Ju di sampingnya, yang cukup enak dipandang. Bagaimana dia tidak sebaik Nyonya Ju? Aku langsung suka saat melihatnya. Dia punya mata yang sangat cerah. Apa hubungannya dengan Sangking? Mengapa Sangking begitu peduli? Bersujud. Keluarga Ju memiliki keturunan perempuan Juju yang telah lama mengembara di luar. Dia telah kembali ke akarnya. Pada hari yang baik ini. Hari ini di hadapan semua orang. Juju kembali bergabung dengan keluarga Ju. Namanya akan dicatat dalam silsilah keluarga. Selamat, selamat. Selamat, selamat. Hari ini cucu perempuanku Juju telah kembali ke klan kita. Aku punya pengumuman lain. Yang pasti sudah didengar oleh semua orang. Aku telah memimpin keluarga Ju selama 40 tahun. Akulah. Mulai sekarang, semua urusan di Manor ini akan berada di bawah tanggung jawab Juju. Aku tidak akan campur tangan lagi. Gadis kecil, ayo temui para tamu. Semuanya silakan pindah ke paviliun King Feng untuk pesta. Selamat. Itu luar biasa. Selamat. Grandmaster Zhu. Selamat. Selamat. Selamat Grandmaster Zhu. Selamat Grandmaster Zhu. Aku tidak pernah menyangka cucu perempuan dari keluarga Ju begitu cantik. Benar sekali. Besok aku akan bertanya pada Grandmaster Ju untuk menikahkan cucu perempuannya denganku. Keluarga Ju sekarang hanya memiliki Lady Ju sebagai keturunan. Mereka pasti akan membiarkan suaminya bergabung dengan keluarganya. Kamu bersedia melakukan itu. Dia adalah kecantikan yang langka. Jadi apa salahnya aku tinggal bersama keluarganya? Buki. Benar-benar kamu. Akhirnya aku menemukanmu. Malam itu kamu selamat karena keberuntungan. Buki. Aku tidak akan membiarkanmu berada dalam bahaya lagi. Kalian berempat dengarkan baik-baik. Dari sekarang, kalian akan tinggal dekat dengan Ju Manor. Kalian hanya punya satu misi, yaitu melindungi Lady Ju dari Ju Manor. Tapi perintah dari Komandan Han adalah, kita harus melindungi Yang Master. Aku sangat tertarik dengan Ju Manor sekarang. Aku ingin kalian semua memastikan keselamatan Lady Ju. Akan ada orang yang mengurus semuanya di sini. Setelah aku selesai mengatur semuanya di Dongping. Jika kalian butuh uang, pergi ke Sihai Ban milik keluarga Ju. Ini adalah akun rahasia yang aku buka di ban mereka. Mereka hanya mengenali stempel bukan orangnya. Kalian bisa mengambil berapapun yang kurang dari 100.000 tael. Simpan rahasia ini. Jangan biarkan orang lain tahu. Ya. Persiapkan diri. Ya, Tuan. Sangat terampil. Siapa kamu? Siapa yang mengirimmu? Tidak ada yang mengirimku. Aku hanya di sini untuk menguji kemampuan bertarungmu. Ambil ini. Manual untuk alat.
Siapa kamu? Kenapa kamu memberikan ini padaku? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku tidak berniat jahat. Menempatkan alat yang digambar di manual itu di halaman bisa melindungi nyonyamu. Kenapa aku harus percaya padamu? Setelah memasang alat ini, jika kamu ingin menyakiti nyonya kami, bukankah kamu akan menggunakannya melawan kami? Aku tidak akan pernah menyakiti nyonyamu. Xiao Xia. Non Xiao Xia. Aku datang lagi. Kamu semakin cantik. Setelah lama tidak bertemu. Tunggu. Pukul aku nanti. Aku punya kabar untukmu. Kabar apa? Bukankah kamu ingin bertemu dengan ksatria jubah teratai? Aku berbicara dengannya saat aku kembali. Tapi, dia tidak ingat kamu. Dia juga tidak ingin bertemu denganmu. Jadi kamu bisa melupakannya. Itu yang ingin kamu katakan? Ya. Tapi Non Xiao Xia, jangan sedih. Dia tidak ingat kamu. Karena seleranya buruk. Kamu punya pilihan lain. Seperti seseorang yang jauh di timur. Dan seseorang yang ada di depanmu. Aku bilang, jika kamu datang ke sini lagi, kamu harus datang dengan ksatria jubah teratai. Kalau tidak, jangan datang. Non Xiao Xia, kenapa kamu begitu keras kepala? Kamu hanya bertemu dengannya sekali. Dan kamu harus menikah dengannya? Apa yang bagus darinya? Bukan aku, itu aku. Non Xiao Xia, beri aku kesempatan. Aku akan mencintaimu dan menjagamu dengan baik. Berhenti. Xiao Xia. Nonaku, Siapa yang datang kali ini? ini adalah Tuan dan seseorang yang aku tidak yakin siapa yang mengirimnya. Dia hanya meninggalkan sebuah manual untuk suatu perangkat. Apa yang dia katakan? Dia berkata bahwa dia tidak akan pernah menyakitimu. Apa penampilannya? Gelap. Dan dia menutupi wajahnya dengan kain. Aku tidak melihat seperti apa rupanya. Tapi tingginya sekitar setinggi ini. Itu dia. Pasti dia. Dia tahu aku berada di Ju Manor. Tapi dia tetap tidak berani datang menemuiku. Sekarang setelah Pangeran Ketujuh tiada. Jika aku memberitahunya bahwa aku bukan putri Pangeran Ketujuh, apa dia akan datang menemuiku? Nonaku, apa kau mengenalnya? Di mana Tuan Muda Yuan? Apa kau mengusirnya lagi? Dia terbentur kepalanya dan pingsan. Dia sedang terbaring di halaman sekarang. Pingsan? Bangun. Hua, tolong bantu aku memohon belas kasihan dari Xiao Xia. Aku tidak berniat jahat. Aku hanya menyukainya. Aku bukan Hua. Aku cucu dari keluarga Ju. Xiao Xia bilang dia menangkap seekor kura-kura. Ternyata itu kamu. Seekor kura-kura? Sejak kapan aku menjadi seekor kura-kura? Hua di mana Xiao Xia? Apa kau benar-benar menyukainya? Ya. Xiao Xia adalah orangku. Dia akan melindungiku seumur hidupku jika kau berani membawanya pergi. Aku akan mengebirimu sekarang juga. Aku hanya menyukainya. Aku ingin membawanya pergi. Jika kau mencuriku, aku akan menjualmu ke rumah bordil. Kau hanya bisa bicara. Kau ada di halamanku sekarang. Bagaimana kau akan menjualku? Jangan. Apa yang kau lakukan? Tidak. Apa yang kau lakukan? Ini hanya sabuk. Kenapa kau sudah marah seperti ini? Jangan bilang kau akan menikahi orang yang melepas bajumu. Aku tidak sanggup. Dan sepertinya Xiao Xia tidak menyukaimu. Tuan Muda Yuan, kau harus lebih baik lagi jika ingin memanjat tembok demi seorang cantik. Aku lihat, kau tidak cocok untuk itu. Xiao Xia, aku tidak melakukan ini. Nyonyamu yang melakukannya. Aku tidak ada hubungannya dengan ini. Lepaskan aku. Xiao Xia, anak bodoh ini. Cukup imut. Bagaimana kalau bersama saja dengannya? Kau sudah bilang dia bodoh.
Aku tidak suka pria bodoh. Aku tidak bodoh. Tidak sedikit pun. Nona Xiaoxia. Jangan dengarkan nyonyamu. Aku hanya jujur. Bukan bodoh. Baik-baik. Kau jujur. Kau orang yang jujur. Anak jujur. Kudengar kau kenal dengan Satria Jubah Teratai. Tentu saja. Kami saling kenal baik. Jadi kamu tahu ulang tahunnya. Kamu ingin tahu itu? Saya punya saudara perempuan. Dia suka ksatria yang terampil. Dia terobsesi dengan Satria Jubah Teratai. Dia juga sedikit percaya tahayul. Bagaimana kalau saya beritahu ulang tahun teman saya dan kamu beritahu Ksatria Jubah Teratai? Tanya dia apakah menurut mereka cocok. Ulang tahun teman saya adalah tahun Yihai. Hari ketiga bulan keempat sekitar tengah malam. Ingat ini. Dan beritahu dia. Benar. Itu benar. Pasti Huabuki. Dia ingin memberitahu saya bahwa dia lahir di bulan keempat. Dia bukan putri ayah saya. Dia bukan adik perempuan saya. Kamu sudah hafal. Saya dengar. Saya dengar. Xiao Xia. Biarkan dia pergi. Ya, Xiaoxia. 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 Tuan Muda Yuan. Kamu sudah beberapa kali masuk ke Manorju. Nonik sedang baik hati, jadi dia tidak menyerahkanmu ke pihak berwajib. Kalau kamu berani datang lagi, saya akan patahkan kakimu dan menyerahkanmu ke pihak berwajib. Saya tidak bisa. Nonek Xiaoxia. Saya sudah diikat di sini semalaman. Pembuluh darah saya tersumbat. Saya tidak bisa berdiri lagi. Berdiri saja sebentar dan kamu akan terbiasa. Tidak. Tidak. Saya tidak bisa berdiri. Saya tidak bisa berdiri. Lepaskan. Kamu masih ngapain di sini? Tidak. Nona Xiaoxia. Kamu. Aku akan kembali. Tapi aku akan masuk lewat pintu depan. Tunggu saja aku. Cepat pergi. Tunggu aku. Xiao Xia. Apa kamu benar-benar tidak suka dia? Dia sangat kasar. Dia mengikatku semalaman. Dia benar-benar seperti harimau. Yuan Chong. Apa kamu benar-benar bisa tahan? Sang King? Bukannya kamu ada di Dongping Commandery? Kenapa kamu ada di Suzhou? Jangan bilang. Ya. Aku melihatnya. Benar-benar dia. Baguslah kalau kamu sudah memastikannya. Aku tidak perlu jadi kurir lagi. Aku bahkan berpikir dalam perjalanan kembali ke sini. Apa aku harus mencari kamu di Dongping? Zhangqing, kenapa kamu tidak menemuinya secara terbuka? Gadis itu bahkan mengira kamu tidak tahu ulang tahunnya. Dia berputar-putar supaya aku memberitahunya ke kamu. Aku punya alasan. Belum saatnya untuk menemuinya. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Yuan Chong. Aku akan segera meninggalkan Suzhou. Kamu harus mencari cara untuk membuat Jian Fei tetap di ibu kota. Dia terlalu pintar. Dia pasti tahu sesuatu, karena aku bersikap buruk hari itu. Aku tidak ingin terlalu banyak orang tahu bahwa dia adalah Buki. Sang King, aku tidak akan bertanya apa-apa. Begini kesepakatannya. Kamu harus membantu aku menikahi Xiao Xia. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Dengarkan aku. Setelah kamu pingsan, dia mengamati kamu sepanjang malam. Benarkah? Semua usaha memanjat tembok dan dipukuli tidak sia-sia. Worth it. Tapi aku harus bertindak cepat. Aku harus lebih sering mengunjungi Xiao Xia di Jumanor. Lupakan. Sedikit itu lebih baik. Aku sarankan kamu menunggu beberapa hari lagi. Mungkin si Tigres akan merindukanmu. Dan dia tidak akan segarang itu lagi. Benarkah? Bergantung pada orangnya. Aku tidak bisa menjamin. Lupakan saja. Mari kita bahas ini lain kali. Yuan Chong. Kali ini aku benar-benar pergi. Sang King. Apa kamu benar-benar pergi tanpa bertemu dengannya? Aku tidak akan mengganggunya untuk saat ini. Baiklah.
Tadi aku sampai mana? 64 keping koin. 2 tahil dan 4 sen. Nyonya Ju. Ini adalah buku-buku dari 3 provinsi di Pingsi. Tolong lihat. Lagi? Aku belum selesai dengan ini. Tuan Putri, kamu hanya perlu membaca buku-buku ini dengan teliti dan memahami isi umumnya. Kalau tidak, jika kamu bahkan tidak tahu asetmu sendiri, orang-orang akan tertawa jika mereka mengetahuinya. Tuan Putri, ini adalah kesepakatan yang didapat pabrik sutra kami bulan lalu. Tolong cap ini. Bagaimanapun juga, akan selalu ada orang yang tidak senang dengan saya karena saya masih muda. Baiklah. Biarkan saya yang mengurus semuanya. Di mana kakek? Dia sedang memancing di halaman belakang. Bagus. Saya akan mencarinya. Saya akan menceritakan sebuah kisah padanya. Ya ampun, kamu menakuti ikan-ikan itu pergi. Gadis konyol. Saya di sini untuk menceritakan sebuah kisah padamu. Mengapa tiba-tiba kamu menceritakan kisah padaku? Kisah apa yang akan kamu ceritakan padaku? Saya mendengar ini ketika saya masih seorang pengemis. Dulu ada seorang pengusaha kaya yang pergi ke pantai untuk bersenang-senang. Dia melihat seorang nelayan sedang memancing. Dia meremehkan kerja keras nelayan itu. Dia berpikir bahwa tidak banyak uang yang bisa dihasilkan dari memancing. Jadi nelayan itu bertanya padanya, "Lalu apa yang kamu lakukan dengan uang yang kamu hasilkan?" Pengusaha itu tertawa dan menjawab, "Tentu saja untuk menghidupi rumah penuh wanita saya." Maksud saya, apakah kamu benar-benar mendengarnya? Ketika kamu masih mengemis. Mengapa saya merasa seperti kamu sedang membicarakan tanten-tantenmu? Jangan menyela, saya belum selesai. Dan kemudian nelayan itu bertanya pada pengusaha itu. Lalu setelah itu, pengusaha itu berkata, "Saya akan membangun rumah besar untuk mereka tinggal. Rumah sebesar Ju Manor." Nelayan itu bertanya lagi. Lalu setelah itu, pengusaha itu mengibaskan lengan bajunya dan berkata, "Tentu saja untuk menanam bunga, memelihara burung, ayam dan memancing." Nelayan itu tertawa dan berkata, "Tidakkah kamu melihat bahwa saya sudah memancing? Saya sudah menyerahkan semuanya padamu. Dan kamu meminta saya untuk tidak memancing. Lalu apa yang harus saya lakukan?" Orang tua adalah yang paling berharga di dalam sebuah rumah tangga. Kakek, kamu bisa menemani saya untuk mengunjungi toko-toko kita. Kakek, sementara saya sudah memutuskan bahwa saya akan mengunjungi semua toko kita dengan menyamar. Lebih baik daripada saya tinggal di kamar dan membaca angka-angka yang membosankan itu, kan? Kamu hanya bosan dan ingin keluar. Tidak. Saya hanya ingin memahami apa yang terjadi di toko-toko kita sehingga saya bisa memikirkan cara untuk menghasilkan uang lebih cepat. Awalnya, saya akan meminta kepala pelayan Fu dan Shou untuk menemani saya. Tapi ada begitu banyak hal di Manor. Mereka sama sekali tidak punya waktu. Kamu tidak punya banyak hal yang harus dilakukan di rumah. Mengapa tidak menemani saya untuk mengunjungi mereka? Kamu meminta saya seorang kakek untuk menemani kamu? Saya sangat sibuk. Saya harus menanam bunga. Saya harus memberi makan burung. Saya harus mengajak anjing jalan-jalan. Saya harus bertarung ayam. Dan saya harus memancing. Bisakah saya benar-benar melakukan semua itu? Bagaimana saya menemukan waktu? Kakek, ikutlah dengan saya. Saya berjanji padamu bahwa jika kamu setuju untuk melakukan ini hari ini, saya tidak akan pernah membantahmu. Saya akan membiarkan kamu memancing sebanyak yang kamu suka. Sementara kamu telah bekerja seumur hidupmu untuk bisnis keluarga Ju. Kali ini, anggap saja sebagai membantu cucumu untuk mengenal bisnis kita. Bantu saya melakukan beberapa inspeksi. Boleh tidak? Boleh tidak? Baik-baik. Aku akan pergi bersamamu. Hebat. Ayo tarik pancingmu. Ya Tuhan. Aku tidak mendorongmu. Kurasa itu kamu. Ayo pergi. Ayo pergi. Debu ini terlihat seperti burung puyuh yang botak. Kamu mau permen? Tidak. Grandmaster Zoo. Oke. Sangat ramai. Kakek, tidakkah kau suka mengumpulkan batu giok? Aku memang suka. Tapi kau hanya memberiku 2.000 tael uang saku setahun. Bagaimana aku bisa mempertahankannya? Tidak apa-apa. Kau menemani saya hari ini. Aku akan membelikan satu untukmu. Sungguh?
Rencana apa yang kau buat, gadis bodoh? Berhenti dengan omong kosong. Kamu mau atau tidak? Aku mau. Tentu saja aku mau. Sangat ingin. Master Zubie, kamu sudah lama tidak ke sini. Bagaimana menurutmu? Lumayan. Tapi sepertinya tidak ada bedanya dengan yang dua itu yang kita punya di rumah. Tidak ada bedanya? Sementara, Grandmaster Zu, warna batu giok ini sangat langka. Hanya statusmu yang pantas mendapatkan giok seperti ini. Jaka Kalsaka, aku bisa memberimu diskon untuk keberuntungan. 800 tael. Untuk keberuntungan. Lupakan saja. Kami tidak akan menghabiskan uang itu. Tunggu. Karena Grandmaster menyukainya, mari kita beli. Datanglah ke Manor besok untuk mengambil pembayaran. Terima kasih Master Juba. Hati-hati. Aku tidak tahu. Kamu begitu pandai berakting. Kamu juga tidak buruk. Aku hanya ingin melakukan sedikit intimidasi. Aku adalah rubah dan kamu adalah harimau. Tidak peduli seberapa baik aku masih tidak sebaik kamu. Kamu mewarisi darah Juku. Delapan Ratus Tail. Untuk batu giok yang bagus ini, aku memiliki otoritas mutlak di Ju Manor kami. Tapi aku seperti anak domba kecil di depan cucu perempuanku. Dalam beberapa jam sebelum kita sampai ke toko-toko kita, reputasimu sebagai kepala rumah tangga akan menyebar kemana-mana. Itu semua berkat kerjasamamu. Benar. Mari kita beli sesuatu yang lain. Janganlah. Hati-hati jangan sampai lelah. Aku tidak lelah. Pria-pria antar Grandmaster kembali ke Manor. Kamu seperti membunuh keledai setelah menggiling gandum. Tidak, kamu membunuh seorang lelaki tua. Aku melakukannya demi kesehatanmu. Pulang saja dan istirahat. Aku baik-baik saja. Lelaki tua, aku akan berjalan-jalan dengan Xiao Xia nanti. Kamu biarkan orang-orang kita menenangkanmu. Tidak peduli seberapa baik Xiao Xia bertarung. Dia hanya satu orang. Jangan sampai aku dibunuh ketika aku hanya berbelanja. Jangan khawatir. Ju Shou sudah mengatur semuanya. Lihat sekelilingmu. Mereka semua adalah orang-orang kita. Ada seseorang dari Ju Manor. Setiap 50 langkah. Bagus sekali. Aku tidak akan mengantarmu kembali. Aku akan berbelanja dan menaruh semuanya di tagihanmu. Telingaku akhir-akhir ini tidak berfungsi dengan baik. Itu kesepakatannya. Semuanya di tagihanmu. Ayo, ayo, ayo. Ayo pergi. Ayo kita berbelanja. Beli satu, Nona. Yang merah itu cantik. Kakak Yun, sudah mulai malam. Bagaimana kalau kita cari hotel dan istirahat? Kamu cari hotel. Aku akan terus mencari. Ayo kita pergi bersama. Kamu sudah mengikutiku selama beberapa hari dan kamu masih tidak percaya padaku. Kalau aku ingin meninggalkanmu, aku sudah melakukannya sejak lama. Karena aku berjanji padamu untuk menjagamu di sisiku. Maka aku akan menepati janjiku. Aku tidak tahu dia akan bersama Nona keempat sekarang. Lebih baik seperti ini, meskipun Nona keempat kadang bisa merendahkan, dia tetap berasal dari keluarga yang baik. Mereka terlihat cocok bersama. Ayo pergi. Xiao Xia. Xiao Xia. Xiao Xia. Xiao Xia. Kamu lihat itu si anak bodoh. Kalian berdua benar-benar ditakdirkan untuk bertemu. Aku tidak percaya kita melihatnya di sini. Astaga, Xiao Xia. Nona Zhu. Diamlah. Meskipun aku mengumumkan identitasku di pesta, tidak banyak orang yang mengenalku di Suzhou. Kita baru saja menghindari sekelompok orang sebelumnya, sehingga kita bisa berbelanja dengan tenang. Jangan bilang siapa-siapa tentang ini. Aku nggak mau jadi monyet di sirkus. Silakan duduk, Nyonya Ju. Tentu. Xiao Xia. Tahu kering madu dan kue kurma di sini. Benar-benar enak. Rasanya lebih nikmat kalau dimakan bareng teh. Xiao Xia, ayo makan sama aku. Jangan cuma berdiri di situ. Ayo makan. Kamu bisa minta Tuan Muda Yuan untuk jaga pintu buat kita. Oke, aku akan jaga.
Bodoh banget sih, disuruh nahan panah dia mau aja. Nggak cuma ada yang mau nahan panah buat Nyonya Ju. Dia bahkan rela mengorbankan pasukan demi dia. Kamu sudah bilang ke dia soal ulang tahun temanku? Ya. Jangan cuma berdiri. Ayo duduk dan minum teh. Silakan minum teh Nyonya Ju. Terima kasih. Lekuk manis senyumnya yang licik, mata indah yang menatapku. Berkilau seperti matahari yang baru terbit. Terang dan jernih, seperti bulan yang memancarkan cahayanya. Cahaya warna-warni, mengalir seluruh ruangan terang benderang. Aku nggak bisa melihatmu dengan jelas di pesta, karena aku berdiri agak jauh. Sekarang kita cuma berjarak beberapa inci. Aku lihat matamu benar-benar memikat. Itu semua omong kosong. Tuan dari sebelah kamu bilang puisiku omong kosong. Mau adu sama aku? Aku kasihan kamu cuma seorang sarjana. Seberapa banyak pun kamu baca yang kamu bisa cuma sebatas di kertas. Ada kuda perang barbar berbaris di perbatasan utara. Tapi yang kamu mau cuma adu nulis puisi sama orang. Xiao Xia. Puisi itu artinya apa? Kenapa wajah mereka berubah setelah dengar itu? Puisi itu terdengar sarkastik. Dia bilang kalau kedua orang ini nggak berguna meskipun mereka berpendidikan. Mereka nggak peduli melayani negara dan cuma mengejar gelar kosong. Lagi pula musuh dari utara menyerang kita setiap tahun. Dengan dia bilang begitu, kedua orang ini sama sekali tidak bisa membalas. Dia memang jago menyindir. Jian Fei, ayo kita pergi. Ayo. Nyonyaku, orang sebala mungkin sengaja mengganggu Mirka. Tapi dia menargetkanmu. Hati-hati. Siapa kamu? Xiao Sai cepat keluar dan lihat. Jangan khawatir, saya akan tetap di sini dan tidak pergi kemana-mana. Ya? Bangun. Bakso. Ayo lihat. Ayo cek. Nona Xiao Xia. Siapa kamu? Maaf tidak bisa memberitahu identitas saya. Semuanya untuk Nyonya Ju. Orang-orang saya telah meninggalkan tenda di jalan. Nona Xiao Xia. Silakan ikut saya. Tuan muda. Tuan muda. Tuan muda. Tuan muda. Apa yang terjadi? Nyonya Zu diculik. Identitas penculik tidak diketahui, dan Nyonya Ju belum ditemukan. Hei Feng. Apakah kamu tahu mengapa saya menangkap Nyonya Ju dan membawanya ke sini? Saya tidak tahu. Keluarga Ju selalu enggan menikahkan putri mereka. Banyak orang di luar sana yang mengawasi Nyonya Ju dengan ketat. Jika saya ingin menikah dengan keluarga Ju, saya perlu menangkapnya dulu. Kemudian menyebarkan rumor bahwa dia kehilangan keperawanannya kepada saya. Mari kita lihat apakah keluarga Ju akan membiarkannya menikah dengan saya atau tidak. Biar saya tanya, bagaimana kondisinya? Apakah dia sudah bangun? Dia belum bangun. Bodoh. Saya tidak ingin berbicara denganmu lagi. Aku akan mengganggunya. Semua barangku masih di sini.
Nona sudah bangun. Siapa kamu? Apakah kamu yang menculikku tadi malam dan membawaku ke sini? Apakah Nona mengalami mimpi buruk? Aku yang melayanimu. Tadi malam, seseorang meminta kepada pemilik rumah Untuk bordil. Seseorang yang akan melayani Nona. Tentang kamu diculik dan dibawa ke sini. Aku tidak tahu. Melayaniku. Apa yang kamu lakukan tadi malam? Apa sebenarnya yang kamu lakukan tadi malam? Nona berhenti menggunakan itu. Kamu akan terluka. Jika Nona mau, kamu bisa menggunakan ini. Apakah Nona sudah lupa? Tadi malam kita. Nona, kamu benar-benar menikmatinya. Omong kosong. Kamu mau kemana, Nona? Air panas sudah disiapkan. Apakah Nona tidak ingin mandi bersamaku? Jangan mendekatiku. Jangan mendekatiku. Binatang tidak berperasaan. Aku tidak ingin hidup lagi. Apa yang salah? Jika kamu tidak senang, pemilik rumah bordil akan menghukumku. Pergi-pergi. Baik-baik. Aku tidak ingin bermain lagi. Kamu melempar barang dan mengayunkan cambuk. Ju, kamu benar-benar liar. Dokter bijak Dongfang. Mengapa kamu melakukan ini? Tidak ada alasan. Aku ingin bercanda. Pada calon istriku. Calon istri apa? Apa yang kamu katakan sekarang? Bukankah Grandmaster Ju memberitahumu? Kamu memiliki perjanjian pernikahan. Perjanjian pernikahan. Rumah Ju menandatangani kontrak dengan seseorang misterius. Mengatakan bahwa kamu akan memberikan seorang putri untuk dijadikan istrinya. Kamu orang misterius itu. Apa yang Ju House berutang padamu? Uangnya. Itu tidak benar. Kakek bilang bahwa orang misterius itu bahkan lebih tua darinya. Orang itu adalah kakekku. Sejak rumah Ju gagal menepati janji mereka, hatinya sangat hancur. Sehingga dia tidak ingin menikahi putri dari Ju Manor lagi. Jadi orang yang bertunangan denganmu sekarang adalah aku. Kemampuan bela dirimu sangat kuat. Tidak mungkin Xiao Xia bisa menculikmu. Kamu sengaja membiarkannya menculikmu sebelum aku diracuni. Prefektur Suzhou belum pernah melihat tabib bijak sepertimu. Kamu baru muncul setelah aku diracuni. Kamu sudah tahu identitasku. Semua ini direncanakan dengan cermat olehmu. Pintar. Kamu memang tunanganku. Ketika kakek menyuruhku menyelamatkan seseorang, karena dia ingin aku melihat calon istriku. Aku tidak menyangka kamu akan sangat cocok dengan seleraku. Aku sarankan kamu berhenti memikirkan mengembalikan uangnya. Aku sudah memutuskan bahwa aku akan menikahimu dalam 2 tahun. Aku akan mengembalikan perak yang aku berutang pada keluargamu. Tapi keluargamu berutang nyawa Paman Ju dan ibuku padaku. Tapi kamu masih ingin menikahiku. Bermimpi saja. Jika kamu berani menikahiku, aku akan menggunakan batangan perak untuk menghancurkanmu. Kamu berani bertaruh. Aku bertaruh kamu tidak akan bisa mengumpulkan sebanyak itu perak. Dalam 2 tahun. Perjanjian ini jelas. Tertulis di atas kertas. Jika kamu ingin membatalkan kontrak pernikahan, aku akan melaporkan ke pemerintah. Mari bertaruh kalau begitu. Antar aku pulang. Aku akan melunasimu dalam 2 tahun. Kamu tidak perlu memprovokasiku. Aku akan mengantarmu pulang setelah 3 hari. Tapi jangan salahkan kematian. Zhu Jawa dan Shuefei padaku. Ketika rumah Zhu melanggar janji mereka. Mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri atas kematian itu. Juju ini. Sepertinya Grandmaster Ju ini memperlakukanmu seperti harta karun Ju Manor. Satu-satunya pewaris. Aku ingin melihat. Ketika kamu tidak bisa membayar hutang kami dalam 2 tahun. Apakah kalian akan melakukan pelarian pernikahan lagi? Kalian membunuh orang hanya karena kami melanggar kontrak pernikahan. Apa salahnya jika ibuku tidak menikahi kakekmu? Apa maksudmu kami melanggar janji? Bukan rumah Ju yang tidak mau mengembalikan uangnya, tapi kalian yang tidak membiarkan kami mengembalikannya secara mencicil. Kalian semua pembunuh.
kalian bisa terus berteriak padaku. Dan aku tidak akan kehilangan sehelai rambut pun. Tapi jika kalian mulai main fisik, aku yang akan mengambil keuntungan dari kalian. Aku takut kalian akan membosankan. Tapi kepribadianmu, aku sangat menyukainya. Jika aku jadi kamu, aku akan menyesuaikan diri dengan keadaan. Kalau tidak, aku tidak akan pernah mengembalikanmu ke Jumanor. Orang-orang dari Jumanor juga tidak akan pernah bisa menemukanmu. Mereka masih harus membayar uangnya. Meskipun mereka telah kehilangan nyonya mereka. Kapan kamu berencana mengantarku pulang? Aku akan mengantarmu pulang. Setelah kamu menemaniku selama 3 hari. Kenapa aku harus menemanimu? Karena aku menginginkannya. Baiklah. Kamu benar. Aku memang harus menyesuaikan diri dengan keadaan, dan aku harap kamu akan menepati janjimu. Setidaknya kamu bijaksana. Gadis. Kita tidak bisa mengubah hal-hal yang terjadi di generasi sebelumnya. Yang harus kita pikirkan adalah masa sekarang. Untuk rumah Ju, kamu benar-benar harus menemaniku. Kalau tidak, aku akan meminta pembayaran dari mereka sekarang juga. Semua orang di Jumanor akan harus tidur di jalanan dan mengemis. Siapkan makanan untuk Nyonya Ju. Biarkan dia beristirahat setelah makan. Jangan biarkan siapapun mengganggunya. Silakan ikut saya. Bagaimana? Sepertinya mereka pergi dengan perahu. Orang kita mungkin sudah menyusul mereka. Tuan meminta Anda beristirahat lebih awal hari ini. Dia akan datang menemui Anda lagi besok pagi. Baik. Apakah Tuan Muda Anda mengatakan kemana saya akan pergi bersamanya besok? Tuan tidak mengatakan. Lalu, apa hal menyenangkan yang bisa dilakukan di sini? Hal menyenangkan? 4 jam perjalanan dengan perahu dapat membawa Anda ke pegunungan barat Dongting. Soya Dengga, Pemandangan di sana. Sangat indah. Oke. Nonik sebaiknya beristirahat. Saya akan pergi sekarang. Kami hampir sampai di pegunungan barat Dongting. Tempat ini juga cukup jauh dari Suzhou. Bisakah Xiao Xia menemukan saya? Siapa kamu? Nonik, jangan berteriak. Saya di sini untuk menyelamatkan Anda. Silakan cepat ikut saya. Hati-hati, Nonik. Hati-hati. Saya tidak percaya Anda menemukan tempat ini. Hei Feng, Jangan bunuh dia. Saya tidak pergi. prajurit pengorbanan? Kamu membunuh seseorang di sekitarku lagi. Saya tidak membunuhnya. Dia bunuh diri. Itu kamu. Kamu pembunuhnya. Dia masih hidup tadi. Itu hilang begitu saja. Tuan Muda, itu ksatria jubah teratai. Saya pikir, ksatria jubah teratai menyelamatkan Anda waktu itu hanya kebetulan. Aku tidak menyangka dia akan mengirim seseorang untuk mengejarmu. Katakan padaku, kapan kamu mengenal ksatria jubah teratai?
Tidak mau bicara. Kamu menyukainya. Ksatria paling misterius di dunia ini. Hei Feng. Sebarkan kabar bahwa cucu perempuan keluarga Ju saat ini berada di pegunungan barat Dongting. Jika mereka ingin menyelamatkannya, carilah ksatria jubah teratai. Pasang 10 jebakan. Aku ingin melihat apakah dia bisa melewati 180 pemanah dan 100 petarung. Setelah dia tertangkap, aku pikir kamu akan memberitahuku. Ini tidak ada hubungannya dengan dia berhenti membunuh orang. Kamu sangat peduli padanya. Bukan urusanmu. Dia 1000 kali lebih baik darimu. Kamu bisa memasang jebakan, tapi bisakah kamu menantangnya sendiri? Aku tidak pernah menyangka tunanganku sudah selingkuh. Sebelum pernikahan kita, aku sarankan kamu menyerah sekarang. Apakah dia petarung yang baik sepertiku? Apakah dia lebih kaya dariku? Apakah dia lebih tampan dariku? Apakah dia memiliki kepribadian dan bakat sepertiku? Jika kamu menikah denganku, kamu tidak perlu membayar hutang yang sangat besar itu. Dan bahkan akan mendapatkan mahar yang melimpah. Karena itu ksatria jubah teratai pasti akan mati di tanganku. Siapa yang mau uang bau darimu? Aku akan membayar apa yang kami berutang padamu, kemampuan bertarungmu, penampilanmu, dan bakatmu. Tidak sebaik ksatria jubah teratai. Kamu tidak bisa dibandingkan dengannya. Dan dia tidak punya waktu untuk membandingkan dirinya denganmu. Selain membunuh orang yang tidak bersalah dan mengancam gadis lemah sepertiku. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Melakukan semua hal buruk ini. Kamu hanya orang yang hina. Kamu benar. Kalau begitu aku ubah pikiran. Jangan takut. Aku tidak membutuhkanmu untuk menemukan ksatria jubah teratai. Aku akan mengantarmu kembali ke Manor Ju sekarang juga. Grandmaster Ju mungkin sedang panik saat ini. Benar. Kalau bisnis Manor Ju mulai merugi tahun ini, jangan kaget. Karena aku akan bersaing dengan Manor Ju sekarang. Cucuku. Cucuku. Kamu. Tuanku, Nyonya sudah bangun. Anakku, kamu sudah bangun. Kamu sudah bangun. Kalau kamu belum bangun, aku pasti panik sampai mati. Bagaimana aku bisa kembali? Kamu pingsan. Seseorang menaruhmu di depan pintu, mengetuk pintu lalu pergi. Kami mengirim orang untuk mengejar orang itu, tapi dia sangat terampil. Dan kami tidak bisa mengejarnya. Anakku, siapa yang menculikmu? Itu ksatria jubah teratai. Kenapa ksatria jubah teratai menculikmu? Dia bahkan menyebarkan rumor bahwa kamu dan Dia ngawur. ngawur. Aku tidak. Kamu tidak? Itu bagus kalau kamu tidak. Itu bagus. Kalian berdua brengsek. Aku sudah menghabiskan semua beras untuk orang-orang seperti kalian. Dengan begitu banyak orang kalian semua bahkan tidak bisa melindunginya. Lihat gemukmu. Lihat gemukmu. Lihat gemuknya. Kalian bisa menghalanginya dengan menggunakan tubuhmu. Ksatria jubah teratai sangat terampil. Orang-orang mengatakan bahwa dia adalah seorang ksatria penyihir. Dan dia tak pernah melakukan hal-hal jahat. Mengapa? Mengapa dia menculik Nona dan menyebarkan desas-desus? Nona, apakah kau yakin itu ksatria jubah teratai? Bagaimana aku bisa yakin? Aku hampir mati ketakutan. Lagi pula dia mengatakan bahwa dia adalah ksatria jubah teratai. Mungkin ada orang yang berpura-pura menjadi dia. Tapi orang itu adalah petarung yang hebat. Jadi pastilah dia. Benar. Jadi apakah dia atau bukan? Aku akan beristirahat sebentar. Dan mungkin aku akan mengingat sesuatu. Pergilah. Berhenti tinggal di sini. Pergi. Baiklah, iya. Istirahatlah dengan baik. Mengapa kalian semua masih berdiri di sini? Atur 5 kali lebih banyak orang untuk melindungi Nyonya. Kalian berisik. Di mana Xiao Xia? Mengapa aku tidak melihatnya? Tuan Putri, Xiao Xia berkata bahwa dia tidak bisa melindungimu. Jadi dia berlutut di luar. Tuan Putri!
Xiao Xia, cepatlah bangkit. Bukan salahmu. Aku seharusnya tidak menyelamatkan Yuan Chong. Aku tidak tetap di sisimu. Jika aku tidak menahan serangan itu untuk Yuan Chong. Jika aku tetap bersamamu sepanjang waktu. Bagaimana mungkin ada yang bisa membawamu pergi? Bangkitlah. Aku punya tugas untukmu. Jika kau habiskan tenagamu untuk berlutut, bagaimana kau akan melakukannya? Apa kau akan tetap berlutut di sini? Atau melakukan tugasmu untukku? Aku lapar. Pergi ke dapur, suruh mereka buat makanan. Ya, Kamu bilang, ada yang masuk tanpa izin dan kasih kamu manual untuk alat itu ya? manual itu didesain berdasarkan taktik dari buku militer. Desainnya brilian. Kalau kita pasang alat seperti itu, sehebat apapun petarungnya, mereka pasti mati kalau masuk tanpa izin. Bagus. Aku mau kamu lakukan dua hal. Pertama, pasang alat itu sesuai manual. Ya, Yang kedua, my lady. berikan hadiah 10.000 tael untuk siapa saja yang membunuh ksatria jubah teratai. Memberi hadiah untuk yang menangkap ksatria jubah teratai? Orang yang menculikku adalah Dong Fangxi. Dia adalah keturunan orang misterius itu. Dia tahu aku suka ksatria jubah teratai, jadi dia akan menantangnya. Aku hanya bisa melakukan ini untuk menghentikan ksatria jubah teratai muncul sementara. Kamu paham apa yang aku bilang? Ya, Pergi sekarang. ya. Apa yang kamu bilang? Ju bilang ksatria, jubah teratai menculiknya. Dia bilang sendiri? Kenapa? Kamu nggak percaya apa yang dia bilang? Nggak mungkin. Gimana bisa ksatria, jubah teratai menyakitinya? Aku akan tanya dia. Apa yang ada di pikirannya? Kenapa dia bicara buruk tentang ksatria jubah teratai seperti itu? Kamu ngapain? Yuan Chong. Apa kamu kenal baik ksatria jubah teratai? Jangan bilang, kamu adalah ksatria jubah teratai. Jian Fei, kita teman dekat. Jangan bilang siapa-siapa tentang ini. Aku cuma mengaguminya selama ini. Jadi aku melakukannya. Tapi hari itu ketika orang bertopeng itu menculiknya, kamu juga ada di sana. Makanya kamu melihatnya. Gimana mungkin itu aku? Jangan bercanda. Keahlianmu tidak sehebat Sangking. Gimana mungkin kamu adalah ksatria jubah teratai? Apa yang diandalkan seorang ksatria adalah strategi. Benar kalian bertarungku jauh di bawah Sangking. Tapi strategiku jauh lebih baik darinya. Kamu tidak percaya padaku? Tidak apa-apa, aku tidak membawa kostumku. Aku akan mengambilnya sekarang. Yuan Chong. Penyihir kecil dari Jumanor itu tidak tahu mana yang benar dan salah. Berani sekali dia menawarkan 10.000 tael untuk nyawaku. Aku akan kill dan lehet nanti. Nyawa ksatria, jubah teratai. Tidak semudah itu untuk diambil. Wahai Tuan Yuan, berhenti bermain-main. Kenapa kamu berpura-pura di saat yang berbahaya seperti ini? Tahukah kamu? Karena kostummu. Berapa banyak orang yang ingin membunuhmu untuk 10.000 tael? Lihat, kamu masih tidak percaya padaku. Reputasi ksatria, jubah teratai bukanlah hasil dari omong kosong. Aku akan minum di Zuitai sekarang. Aku akan melihat siapa yang berani membunuhku. Kamu lihat itu? Seberapa besar pun godaan 10.000 tael. Nyawa lebih penting. Lihat, siapa yang berani membunuhku. Kak Yuan, aku mohon. Lepaskan pakaianmu. Berhenti bermain-main. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Juga kamu bisa pulang. Berhenti menkakirku. Kamu hanya seorang sarjana yang tidak bisa bertarung. Jika aku benar-benar bertarung, aku tidak bisa menjagamu. Pulang-pulang.
Nona, apakah kamu pernah melihat orang ini? Tidak. Terima kasih. Permisi, apakah kamu pernah melihat wanita ini? Tidak. Kak Yun, mari kita gunakan potret adik Buki. Kamu hanya pernah melihat Nona Siosia ini beberapa kali. Mungkin gambarmu tidak terlalu mirip dengannya. Aku tidak akan pernah melupakan wajahnya. Aku tidak bisa menggunakan potret adik Buki. Sulit baginya untuk berpura-pura mati dan melarikan diri dari ibu kota. Jika seseorang mengetahui bahwa aku mencarinya, itu akan menyakitinya. Permisi, apakah kamu pernah melihat orang ini? Aku dengar ksatria jubah teratai ada di Zuitai. Mari kita periksa. Bukankah Nyonya Ju menawarkan 10.000 tael untuk menangkapnya dan dia masih berani terang-terangan muncul di Susou? Ksatria jubah teratai adalah petarung yang terakhir. Jadi dia tidak takut. Mari kita periksa. Sayang, hati-hati. Oke. Aku tidak tahu bahwa ksatria jubah teratai juga akan berada di sini. Aku telah mencari adik Buki. Dan aku hampir lupa. Untuk membalas dendam kepada ksatria jubah teratai. Sekarang dia ada di sini hari ini. Aku perlu bertanya padanya. Apakah dia yang meracuni adik Buki? Kak Yun, dia adalah seorang petarung yang terampil. Kamu sebaiknya tidak mencari dia. Mau kemana Kakak Yun? Aku akan mengambil senjataku dari hotel. Tunggu aku. Kakak Yun, tunggu aku. Apa kamu menemukannya? Mohon maafkan kami, Yang Mulia. Nona Ju diculik. Orang-orang kami mention mereka dan belum kembali. Karena itu aku mengirim seseorang untuk memberitahumu. Tapi setelah sehari, Nona Zu dikembalikan tanpa cedera. Maaf telah membuang waktu Anda yang mulia. Asalkan dia baik-baik saja tidak apa-apa. Apa kamu tahu siapa yang melakukannya? Manor Ju mengatakan bahwa penculiknya adalah ksatria jubah teratai. Dia juga menawarkan 10.000 tael untuk nyawa ksatria jubah teratai. Juga entah mengapa Tuan Muda Yuan telah menjadikan pakaian ksatria jubah teratai dan memberitahu semua orang bahwa dia adalah ksatria jubah teratai. Bodoh. Dia di mana sekarang? Zuitai. Gadis kecil dari Manor Ju itu memutarbalikkan fakta. Dia sebenarnya menjebakku sekarang. Biar aku lihat. Dengan hadiah 10 tael peraknya. Siapa yang berani mengambil nyawaku? Ksatria jubah teratai adalah pahlawan sejati. Aku sangat menghormati pahlawan. Aku sudah banyak mendengar tentang ksatria jubah teratai. Kenapa suaramu terdengar sangat familiar, Tuan? Benarkah? Aku dari utara sungai Jingzhou. Aku belum lama tinggal di Susou. Logatmu terdengar seperti dari ibu kota. Aku belum pernah ke ibu kota. Aku tidak yakin apakah kamu pernah ke Jingzhou dan pernah bertemu denganku. Aku belum pernah ke sana. Siapa? Namamu? Namaku tidak layak menyebutkan. Bisa bertemu dengan ksatria jubah teratai sudah merupakan kehormatan besar. Orang-orang bilang, ksatria jubah teratai bersembunyi dengan baik. Tidak ada yang pernah melihat wajahnya. Saya tidak menyangka bisa melihatnya. Setelah datang ke Suzhou. Sungguh menyenangkan. Terima kasih untuk anggurnya. Ini untuk ksatria jubah teratai. Sejak cucu perempuan Ju Manor menawarkan 10.000 tael untuk nyawamu, saya juga ingin mendapatkan pakaian ksatria jubah teratai. Tapi terlalu merepotkan. Saya tidak tahu berapa banyak orang akan mencariku untuk 10.000 tael itu. Anda harus berhati-hati, Tuan. Berhenti berpura-pura dengan keterampilan bertarung. Jika kamu terus melakukan ini, kamu akan mati. Siapa bilang keterampilan bertarungku aneh? Pisau ini perlu membidik lebih baik. Jika kamu ingin mendapatkan 10.000 tael untuk kepalaku, kamu harus memiliki keterampilan yang nyata. Tanpa 10.000 tael, saya masih akan mencarimu. Kamu mencariku. Kakak Yun, bagaimana kalau kita minta bantuan lagi? Jangan lakukan ini hari ini. Lepaskan. Saya tahu bahwa ksatria jubah teratai memiliki keterampilan seni bela diri dan keterampilan memanah. Saya mungkin tidak bisa mengalahkanmu. Tapi hari ini,
Saya perlu menanyakan satu hal padamu. Malam itu, apakah kamu meracuninya? Apa yang kamu bicarakan? Kamu masih berpura-pura. Siapa itu? Berani-beraninya kamu ikut campur dalam urusanku. Saya hanya teman baru ksatria jubah teratai. Kebencian apa yang kamu miliki dengan ksatria jubah teratai? Orang-orang bilang lebih baik memiliki teman daripada musuh. Ksatria jubah teratai saat ini adalah pahlawan terkenal. Pasti ada kesalahpahaman. Bagaimana memungkinkan saya menjadi mediator dan menyelesaikan kesalahpahaman ini? Jadi ksatria jubah lotus bukan serigala tunggal. Tak peduli berapa banyak yang membantu Anda. Saya akan tetap menandingi Anda. Mister. Tidak akan buruk untuk reputasi ksatria jubah lotus. Jika orang mengetahui bahwa itu berdua yang melawan satu, berat lotus saya akan bertarung untuk Anda. Saya tidak pernah menyangka bahwa lotus gamis hanya Kobu. Anda adalah yang merupakan rekan utama. Ayo lakukan satu persatu nanti. Saya tidak memerlukan bantuan Anda. Sejak Gun Lotus Sideshow, maka saya tidak akan mengganggu. Silakan. Pria muda ini yang tiba-tiba tidak pernah keluar adalah petarung yang lebih baik daripada yang palsu ini. Jika pemain ini berpura-pura menjadi Lotus Jubah Ksatria, untuk membantu menggerayan perhatian orang. Dari aslinya Kak. Wood Teri Lotus Gamis Knight. Show up. Kalau membunuh si dia? Saya akan memberitahu Anda. Saya lihat Anda lebih muda dari saya. Saya tidak ingin menyakiti Anda dengan panah saya. Jika Anda membuat gerakan lain, saya akan bertarung kembali. Ayo. Dia petarung yang baik. Seorang petarung yang baik. Ini dimulai. Di mana ia memotret? Dia melewatkannya. Dia tidak menemukan target. Benar, dan itu tidak cukup kuat. Ini bukan gamis ksatria lotus dia kan? Is the Lotus Gamis Knight. Lemah? Dia bukan gamis ksatria teratai. Dia bahkan menjatuhkan simpul kupu-kupu. Tunggu. Tunggu. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa saya melewatkan jepretan itu sebelumnya. Sesuai tujuan. Jika saya bertarung kembali, takut perempuan yang Anda gunakan akan sedih. Jika aku adalah seorang yang berhati dingin, aku sudah akan menangkap gadis di sebelahmu, agar kamu tak bisa bergerak. Tentu saja. Aku ksatria jubah teratai. Takkan menurunkan diriku melakukan hal itu. Saudara Yun. Saudara Yun. Saudara Yun. Bocah. Apakah kamu sekarang tahu betapa hebatnya aku? Aku bertarung dengannya. Kamu tidak bertarung seperti dia. Kamu bukan ksatria jubah teratai. Santai saja. Ayo pergi, ayo pergi. Ksatria jubah teratai adalah petarung terbaik di dunia. Aku merasa kita bisa menjadi teman saudara teratai. Aku percaya bahwa itu bukan kamu yang menculik Nyonya Ju. Jika ada yang berani menggabung nyawa saudara teratai, aku pasti akan membalas dendam untukmu. Aku akan memberikan 20.000 tael sebagai hadiah. Untuk siapa saja yang menangkap pembunuh ksatria jubah teratai. 20.000 tael. Hadiah sebesar itu. Betul sekali, pemuda bangsawan ini berusaha menjadi saingan Nyonya Ju. Bukankah dia sang penyihir keajaiban Dongfang? Aku melihatnya.
Di pesta jamuan keluarga Ju, beberapa hari lalu. Mengapa dia sekarang menentang mereka? Jadi kau adalah sang tabib suci Dongfang. Akan sangat bagus jika aku bertemu denganmu lebih awal. Aku sangat menghargai kata-katamu yang penuh kesatriaan. Semuanya. Tolong sampaikan pesan untukku. Katakan pada Kyuku perempuan Kilyarga Zu Itu untuk menyeka matanya dengan baik. Dan jangan salah menuduh siapapun. Pengelola. Ini untuk kerusakan-kerusakan yang terjadi. Jian Fei, ayo pergi. Juju. Kamu benar-benar telah menemukan pesaing yang baik untukku. Ksatria jubah teratai hanya berada dekat denganmu. Kamu ingin menjakannya. Tapi aku ingin menjaganya. Katakan padaku. Bisakah aku menemukannya? Bagaimana rasanya? Apakah enak menjadi seorang ksatria? Sang King. Apa yang kamu lakukan di sini? Kupikir kamu sudah kembali ke Dongping. Jangan bilang kamu kembali. Karena sang nona mencoba menangkapmu. Dengan hadiah besar. Kamu memang terlalu nekat. Ada alasan di balik Wabuki ingin menangkapku. Juga. Jika ada yang tidak kamu ketahui, tanyakan saja padaku. Kamu tidak perlu berpura-pura menjadi ksatria jubah teratai. Aku hanya kesal. Kamu menangis dan berdarah. Untuknya. Tentia. Dia memframingmu sebagai orang yang menculiknya. Dia bahkan menawarkan hadiah untuk menangkapmu. Dia tidak ingin aku dalam bahaya. Dia juga mengingatkanku untuk tidak muncul sebagai ksatria jubah teratai. Bahaya? Siapa yang mencoba menyakitimu? Kita belum tahu. Aku akan menyelidikinya. Menyelidiki apa? Tanya saja pada Huabuki. Maka kamu akan tahu segalanya. Belum saatnya. Kenapa belum saatnya? Kamu jelas tahu di mana dia sekarang. Tapi kamu tidak berani menemuinya. Aku belum bisa menemuinya. Simpan baik-baik. Terima kasih. Ini. Heitai. Ini agak berat. Oke, terima kasih. Jaga dirimu. Terima kasih. Kenapa kamu meminjam kompor? Kak Yun, hati-hati dengan lukamu. Bukankah lebih mudah kalau apotek yang menyiapkan obatnya dan mengirimkannya ke sini? Mereka tidak sedetil aku. Aku akan lebih hati-hati dengan apinya. Sehingga khasiat obatnya bisa maksimal. Jangan khawatir tentang aku. Sini duduk. Aku akan melakukannya sendiri. Kak Yun, kamu akan sembuh setelah minum ini. Minumlah. Terima kasih. Ada apa denganmu? Aku baik-baik saja, Kak Yun. Aku hanya senang. Aku malu. Kamu aneh. Ketika aku membentakmu, kamu tidak menangis. Sekarang aku berterima kasih padamu. Malah kamu menangis. Pertama kali aku melihatmu, kamu juga menangis seperti ini. Tapi aku tidak tahu bagaimana menghiburmu. Selama kamu tidak kesal padaku, aku sudah senang. Aku sudah lama mencari Buki, tapi belum menemukan petunjuk apapun. Tidak bisa tidak aku jadi tidak sabar. Jangan dipikirkan. Kalau aku kasar padamu. Aku tidak kesal padamu. Aku hanya... Kak Yun, berhenti bicara. Kamu perlu minum obat lagi. Aku akan minta air pada pelayan. Tuan muda, orang di dalam ruang pribadi itu bukan pelanggan, jadi staf tidak ingat.
Aku bertanya ke sana-sini, tapi tidak ada yang melihat wajahnya. Orang itu hati-hati. Wajar kalau kamu tidak menemukan apapun. Bukankah ada ksatria jubah lotus palsu? Siapa dia? Dia adalah putra komandan garnisun kota ibu kota. Jaga dia. Juga beli toko di sebelah setiap toko keramik, toko sutra, toko teh dan toko padi. Milik keluarga Ju. Mulai bisnis kita. Aku akan menutup semua bisnis mereka. Ya, Toko-toko itu akan disebut Dongji. Teman-teman dan tetangga, toko padi Dongji sedang merayakan pembukaan besar hari ini. Semua beras kami dijual dengan diskon. Pasti lebih murah daripada toko di seberang jalan. Silaikan masuk dan lihat. Bagus. Selamat datang. Selamat datang. Kenapa Anda punya waktu untuk datang ke sini, guru besar? Anda tidak memancing hari ini? Memancing apa? Ada sesuatu yang buruk terjadi. Ada sesuatu yang buruk terjadi? Apa yang terjadi? Nyonya. Ada sesuatu yang masih belum Anda ketahui. Ada seorang pengusaha kaya yang datang dari Jingzhou di sisi utara sungai. Dia membuka toko keramik Dongji di seberang toko keramik kami. Dia khusus menjual keramik putih Jiangxin. Dia membuka toko sutra di seberang toko sutra kami yang khusus menjual sutra dari utara. Dia juga membuka toko teh Dongji di seberang toko teh kami. Dan Persing dengan kami dalam menjual teh selatan. Bahkan di seberang toko padi kami. Dia membuka toko padi Dongji yang khusus menjual beras dan tepung utara. Yang paling penting, harga mereka sedikit lebih rendah dari kami. Bahkan pinjaman yang dia berikan untuk orang tidak ada bunga untuk bulan pertama. Jadi, Ini. Tapi ada toko di Suzhou yang khusus menjual barang-barang utara. Apakah toko lain tidak melawan Dongji untuk harga mereka? My Lady, apakah kamu ingat terakhir kali kita di Zuitai? Dan ada Tiger Wu yang mengganggumu. Tiger Wu ini sekarang bekerja untuk Dongji. Jika ada yang mencoba mengganggu Dongji, Tiger Wu ini akan membalas dendam. Jadi, kali ini, Dongji jelas-jelas melawan kita. Sejujurnya, kalau kita bersaing dengan mereka bukan berarti kita tidak bisa menang. Tidak hanya kita akan membuang waktu dalam perang ini. Keuntungan kita akan jauh lebih sedikit. Dengan cara ini, kita tidak bisa menghasilkan banyak uang dalam 2 tahun. Dongji. Siapa yang ada di belakang mereka? Mereka jelas-jelas menargetkan kita. Dongji. Jangan bilang itu Dong Fangxi. Medical Sage Dongfang. Saya baru saja mendengar bahwa Medical Sage Dongfang menawarkan 20.000 tael untuk melawan Lady Ju. Jangan bilang dia masih kesal dengan kita karena menculiknya waktu itu. Itu sangat kejam. Saya tidak tahu. Bagaimana memberitahumu ini sebenarnya? Orang yang menculik saya adalah Dong Fangxi. Dia juga mengakui bahwa dia adalah keturunan orang misterius itu. My Lady, bukankah kamu bilang bahwa orang yang adalah Lotus Robenite? Saya punya alasan. Saya tidak bisa mengatakan. Nak, jangan main-main. Tabib bijak Dongfang benar-benar keturunan dari orang misterius itu. Ya. Dia bilang orang misterius itu adalah kakek dari pihak ibunya. Sebelum dia melepaskanku, dia bahkan membual bahwa dia akan membuat bisnis merugi tahun ini. Lalu, apakah Dong Fangxi sengaja berusaha membuat kita tidak menghasilkan uang sehingga kita tidak bisa melunasi hutang kita? Aku masih mencari cara untuk melawannya. Siapa sangka dia akan bertindak secepat ini. Lupakan saja, lupakan saja. Jual saja. Jual semua properti. Tinggalkan aku. 2 lahan tandus. Dan sebuah gubuk kecil. Bahkan Xiao Jiu bisa menjadi pengemis. Orang tua sepertiku sudah menikmati cukup banyak berkah. Bagaimana bisa kita menyerah tanpa perlawanan? Ada begitu banyak tante yang harus dibiayai dan banyak pelayan yang mencari nafkah dari kita. Mari kita pikirkan sesuatu. Kita pasti bisa melewati ini. Grandmaster. Tuan Muda Dongfang mengirimkan kartu kunjungan. Berkata bahwa dia ingin berkunjung. Dong Fangxi masih berani muncul. Apa yang dia coba lakukan? Aku akan pergi menemuinya. Sebenarnya,
Menurutku Tuan Muda Dongfang tidak jelek-jelek amat. Kalau dulu dia yang melamar. Mungkin Grandmaster Zhu dan Tuan Muda Jiu akan menyetujuinya. Kamu ngomong apa sih? Kalau kamu tutup mata semua orang, semuanya terlihat sama. Tampan tidak selalu berarti baik hati. Salam hormat, Grandmaster Zhu. Tidak perlu formalitas. Aku dengar keluarga Dongfangmu, Dong Ji, sedang sukses di Suzhou. Apa yang kamu lakukan di sini hari ini? Rumah Zhu selalu menjadi yang terbaik di dunia bisnis. Saya berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar 1-2 hal dari Anda. Mungkin Anda tidak bisa belajar banyak. Rumah kami, rumah Zhu, masih berhutang uang pada keluarga Anda. Saya yang seharusnya belajar 1-2 hal dari Anda. Bertahun-tahun yang lalu, kakek saya punya kesempatan untuk menunjukkan kebaikannya pada rumah Zhu. Tapi sayangnya, ada beberapa kesalahpahaman kecil. Kakek saya tidak bahagia. Saya di sini hari ini, berharap kita bisa menyelesaikan kesalahpahaman itu. Saya sudah mencapai usia pernikahan tahun ini. Saya tidak bertunangan, juga tidak memiliki selir. Semua ini karena perjanjian pernikahan antara rumah Zhu dan kakek saya. Saya sudah menunggu untuk menikahi Nona Zhu dan melanjutkan persahabatan antara kedua keluarga kami. Kesalahpahaman kecil. Anak laki-laki dan perempuan saya telah mati karena ini. Kakek saya dulu mencintai Sue Fei. Ketika Sue Fei melarikan diri, kakek saya mencoba mencarinya dan menikahinya. Tapi ketika dia sampai di sana, Sue Fei sudah meninggal. Kakek saya memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa dia tidak mati karena persalinan yang sulit. Dia diracun secara kronis. Racun yang dia miliki sama dengan racun yang dimiliki Zhu. Saya yakin bahwa Grandmaster Zhu sekarang sudah tahu siapa yang meracuni mereka. Tidak heran ketika saya melihat Nona Sue setelahnya. Dia terlihat lebih lemah. Jadi dia diracun. Jadi kematian Sue Fei bukan kesalahan kakek saya. Kakek saya kesal karena Tuan Muda Jiu membawa Sue Fei melarikan diri dan menyebabkan kematiannya. Dia memerintahkan orang untuk membunuhnya karena cintanya pada Sue Fei. Tapi pada dasarnya, bukankah rumah Zhu yang mengkhianati kami terlebih dahulu yang menyebabkan hasil ini? Jangan khawatir. Uang yang kami berutang padamu akan dibayar lunas. Tapi cucu perempuan dari keluarga Zhu tidak akan pernah menikahimu seumur hidupnya. Saya hanya di sini untuk menyelesaikan kesalahpahaman antara kedua keluarga. Karena kakek saya membuat keputusan yang salah. Karena kemarahannya, saya dengan ini meminta maaf kepada Anda. Dan juga saya mengembalikan seseorang kepada Anda. Seseorang? Anda bisa memikirkannya dulu. Saya akan pergi. Berhenti bersembunyi, Tuan Muda Dongfang. Grandmaster Zhu telah saya yakinkan. Dalam 2 tahun, saya akan menikahimu. Anda bisa mulai membuat gaun pengantin Anda sekarang. Saya tidak akan menikah. Jika dia mau, dia bisa menikahimu. Jika Anda tidak akan menikahi saya, Anda akan menikahi Ksatria Jubah Teratai? Bukankah saya menyarankan Anda untuk melupakannya? Entah saya membunuh Ksatria Jubah Teratai, atau saya akan membuatnya berlutut di depan saya dan menjadi budak. Gadis, dengan begitu banyak toko yang bersaing dengan bisnis Anda, berapa banyak uang yang sebenarnya bisa Anda hasilkan dalam setahun? 1 juta tael? 2 juta tael? Pajak pemerintah akan menjadi 20 juta tael. Anda harus mengosongkan kas negara. Seorang wanita
dilahirkan untuk disimpan di dalam manor dan menghabiskan uang. Bersikaplah baik dan menikahlah dengan saya. Berhenti berhayal. Kecuali Kecuali apa? Kecuali ibu saya dan Paman Jiu menyuruh saya menikahimu. Ayo pergi. Lihat. Bukan itu Dong Fangxi? Tuan muda meminta kami untuk mengawasi Dong Fangxi. Pasti ada yang salah kalau Nona Xiao Xia mengikutinya. Ikuti mereka. Baiklah. Tuan muda, apa yang kamu katakan pada guru besar jubah? Dia terlihat terkejut. Apa? Kamu mau bilang ke orang tua kita? Aku hanya penasaran. Aku tidak bermaksud ikat camper. Tolong jangan salah paham. Aku bilang ke Pak Ju bahwa aku bisa pindah ke keluarga mereka. Kamu tidak bisa melakukan itu. Tinggal dengan keluarga istri itu sangat menghina pria. Kalau Tuan Tahu Tenteng ia pasti tidak akan setuju. Hina apa? Dengan kemampuanku. Kalau aku pindah ke sana, aku tidak hanya dapat orangnya, aku juga dapat semua aset. Keluarga Ju. Ayo lihat. 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 Nona Xiao Xia sudah mengikutiku. Apa kamu membantu nyonyamu menguji kemampuan bertarung calon suaminya? Aku akan membunuhmu. Untuk nyonyaku. Di sini? Itu tidak baik. Pihak berwenang akan tahu. Entah kamu membunuhku, atau aku membunuhmu di sini. Bagaimana kalau ini? Mari kita bertemu di samping Danau Wu di luar kota. Baiklah. Ayo pergi. Tuan muda, kamu tidak perlu bertarung sendiri. Aku akan mengurusnya. Kamu tidak sebanding dengannya. Aku yang akan melakukannya. Lihat saja kami di sana. Jangan ikut campur. Nona Xiao Xia, aku tidak akan membunuhmu. Kami menangkap prajurit pengorbanan terakhir kali. Juju sudah menempatkan itu di bawah akun saya. Jika aku membunuhmu, apakah dia tidak akan membenciku seumur hidupnya, tetapi meninggalkan seorang bodyguard wanita yang terampil sepertimu? Di sisinya, kamu pasti akan berani melawanku di masa depan. Karena itu aku tidak bisa membunuhmu, tapi aku bisa merusak ilmu bela dirimu. Kudengar bahwa ksatria jubah teratai tak tertandingi dalam memanah. Tampaknya kamu adalah ksatria jubah teratai yang asli. Kamu bahkan mencari bantuan. Sayangnya bantuanmu tidak memiliki kekuatan yang besar. Hei Feng. Kamu menghadapi yang palsu. Aku menghadapi yang asli. Mari kita hadapi satu-satu. Ya? Tuan muda. Apakah kamu baik-baik saja, Tuan muda? Bagus. Bagus. Kupikir di dunia ini, tidak banyak orang yang bisa melawanku.
Ksatria jubah teratai. Kamu memiliki awal yang lebih baik hari ini. Kamu tidak akan seberuntung ini lain kali.